نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤminat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah kembali menganugerahkan nikmat besar kepada kita, yaitu nikmat bisa duduk di majlis zikir yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridai oleh para malaikatnya, sehingga kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada hari akhir, hendaklah kita redha untuk menerima nikmat besar ini dan mensyukuri nikmat besar ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkannya kepada kita di kesempatan-kesempatan lainnya. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lupa kita haturkan dan tak lupa kita ucapkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengikuti sunnah Allah Azza wa Jalla dan juga sunnah para malaikat alaihi wassalatu wassalam, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita untuk membahas tentang penyelamat yang ketujuh dari penyelamat-penyelamat yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat. Di mana pada pertemuan bulan lalu, alhamdulillah, kita sudah mulai membahas penyelamat yang ketujuh ini dengan menjelaskan arti daripada taubat dan istighfar, serta kita jelaskan tentang perbedaan daripada taubat dan istighfar yang menjadi penyelamat yang ketujuh dari penyelamat-penyelamat yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kita sudah jelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan daripada taubat dan istighfar. Dan kita sudah sebutkan beberapa keutamaan dari keutamaan bertaubat dan istighfar pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, karena itu pada malam hari ini biiznillah taala kita akan lanjutkan pembahasan mengenai penyelamat yang ketujuh ini, yaitu dengan melazimi atau istiqamah dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca penjelasan daripada Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala yang telah menulis kitab Asyru Mujibat lin Najah ini, yaitu 10 penyelamat yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Pada minggu yang lalu kita sudah membaca perkataan Syekh Abdul Razzaq yang mengatakan faqad tadafaratin nususu minal kitab was sunnah fi bayani fadli at-taubati wal istighfar.
Dan telah banyak nas-nas dari kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bertaubat dan beristighfar. Wa annahuma mujibun 'azimun lin-najati yaumal qiyamah, dan bahwasanya kedua amalan ini, yaitu amalan taubat dan istighfar, merupakan perkara agung yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, walihada yaqulu as-sahabiyul jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ah, qila wa ma hiya, faqala al-istighfar. Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, karena inilah sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ajibtu liman yahlik wan najatu ma'ah, aku terheran dengan atau terhadap orang-orang yang binasa padahal keselamatan ada bersama dirinya. Ketika beliau ditanya tentang apa bentuk keselamatan atau penyelamat tersebut, beliau katakan al-istighfar, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bertobat ataupun dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan atau dengan lidah atau dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Kemudian setelah itu beliau hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kunci keselamatan yang ditanyakan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, wa indama sa'ala Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najati, qala sallallahu alaihi wasallam, amlik alayka lisanak wal yas'ka baituk wabki ala khati'atik. Syekh Abdul Razak mengatakan, dan ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, amlik alaika lisanak, kuasailah lisanmu, wal yas'aka baituk, dan hendaklah kamu mendiami rumahmu, wabki ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Dalam hadis ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang jalan keselamatan kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 perkara yang akan dapat menjadi penyelamat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah menguasai lisan kita, artinya menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan adalah melazimi rumah kita, mendiami rumah kita. Artinya tetap di dalam rumah ketika terjadinya fitnah ketika bermunculannya fitnah. Maka kita disuruh untuk diam di rumah, untuk melakukan ibadah di rumah, berzikir di rumah, belajar bersama keluarga di rumah, agar kita terhindar dari fitnah. Dan dengan kita terhindar dari fitnah, maka insyaallah taala kita akan menjadi orang yang bahagia, karena kita akan selamat dari keburukan fitnah dan kita akan selamat dari kebinasaan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, innas sa'ida liman junnibal fitan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang bergembira adalah orang yang diselamatkan dari fitnah, yang dijauhkan dari fitnah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wabki ala khati'atik, menangisi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Nah, inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Adapun mengenai dua penyelamat yang disebutkan dalam hadis ini, maka itu sudah berlalu bersama kita ketika kita membahas tentang hifzul lisan dan juga ketika kita diperintahkan untuk lari dari fitnah. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wabki ala khati'atik, dan menangislah terhadap dosa-dosamu. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atika, tangisilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, isyaratun lit-taubati wal istighfar. Ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mau bertobat dan mau beristighfar. Dari apa? Tentu dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bahwasanya tidak ada seorang pun dari anak Adam yang selamat dari namanya dosa dan salah. Semua kita, apapun kedudukan kita, apapun status kita ada dalam masyarakat, maka kita akan tetap melakukan kesalahan, akan tetap melakukan dosa. Mau kita jadi bapak haji atau mau jadi orang yang belum berhaji, semua kita bersalah. Mau jadi ustadz atau mau bukan jadi ustadz, mau jadi tuan guru ataupun mau jadi kiai, semua tetap tidak akan terlepas dari namanya salah dan dosa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata, semua anak Adam itu bersalah, semua anak Adam itu berdosa. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya tidak pernah melakukan kesalahan, ada orang yang mengatakan dirinya tidak pernah berdosa, maka dia bukan keturunan anak Adam. Entah dia keturunan siapa jago. Kita tidak tahu. Kalau selama kita menjadi keturunan Adam alaihissalam, maka selama itu pula kita akan menjadi orang yang bersalah. Namun ingat, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau mengakui kesalahannya, lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul khata' at-tawwabun." Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baru kita akan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mengakui kalau diri kita ini pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan. Jika kita tidak mengakui diri kita bersalah, tidak mengakui diri kita berdosa, maka kita tidak akan pernah mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita nantinya akan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub dengan diri kita. Oleh karena itulah, maka supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang ujub, Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau menguji kita dengan dosa dan salah, sehingga kita terkadang terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, yang dengan dosa dan salah tersebut maka kita tidak akan berani untuk sombong. Setiap mengingat kesalahan yang kita lakukan, setiap mengingat dosa yang kita lakukan, maka itu akan membuat hati kita akan menjadi sedih, hati kita akan menjadi pilu karena kesalahan yang kita lakukan. Dan dengan adanya rasa sedih, rasa pilu pada hati kita, maka itu yang akan mendorong kita untuk senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mau menangisi atau kita mau dan kita bersedih terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang mengatakan wabki ala khati'atik, dan menangislah engkau terhadap kesalahan dan dosa yang pernah engkau lakukan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khati'atik ala khati'atik, terhadap salah dan dosamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kata dosa, kata khati'ah, kata kesalahan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada isim dhamir. Nah, yang mana kalimat atau kata tunggal apabila dia disandarkan kepada kata benda atau nama-nama yang lain, maka ini akan menjadi umum. Dia akan menjadi umum. Menunjukkan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wabki ala khati'atik, artinya menangislah engkau kepada terhadap semua dosa yang pernah engkau lakukan. Gimana manusia dia tidak akan terjerumus dalam satu dosa saja. Dia akan terkadang terjerumus dalam banyak
banyak dosa. Dan juga dia terkadang akan melakukan dosa tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertobat dari dosa kita, maka beliau mengarahkan kita, memberikan saran kepada kita, memerintahkan kita agar kita bertobat dari seluruh dosa, baik dosa seluruh dosa secara umum, baik dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, baik dosa yang telah lampau ataupun dosa yang baru kita lakukan. Semuanya kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangisinya, untuk bersedih terhadapnya, yang mana dengan kesedihan dan dengan tangisan tersebut maka akan timbul rasa penyesalan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang dengan demikian kita akan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah dibilang oleh Azza tatkala kita ketika kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat-ingat semua dosa yang pernah kita lakukan, agar kita mau bertobat dari segala bentuk dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nampak. Kita harus tangisi dan harus kita bertobat darinya. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa, yang mana doa ini mencakup istighfar atau permohonan ampun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan mengucapkan Allahumma ghfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan dalam sujudnya telah mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau tasbih yang lainnya, lalu beliau berdoa dengan mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah diriku, ya Allah ampunilah diriku, dzambi kullahu, ampuni bagi diriku dosa-dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, dan juga dosa yang terdahulu dan juga dosa yang terakhir saya lakukan, wa alaniyatahu wa sirrahu, dan juga terhadap dosa-dosa yang terang-terangan saya lakukan dan juga yang telah kulakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ini agar kita mau mengakui semua bentuk dosa yang kita lakukan dan kita meminta ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menutup dosa kita dan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, kembali kepada perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang mengatakan wal muradu bil khati'ati jami'ul khataaya wadh-dhunub allati taqa'u minal insan. Yang dimaksud dengan khati'ah, dengan perbuatan kesalahan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah jami'ul khataaya, seluruh kesalahan, wadh-dhunub, dan juga seluruh dosa-dosa, allati taqa'u minal insan, yang telah terjadi pada diri manusia. Beliau katakan fal mufradu idza udhifa yufidul umum, karena suatu kata apabila dia tunggal kemudian dia disandarkan kepada kata yang lainnya, maka ini akan memberikan faedah untuk keumuman. Wa fi hadza isyaratun ila anna al-'abda fi maqamil istighfar wat taubati alaihi ay yastahdira kasrata dhunubihi wa khataayah. Beliau katakan, maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika dia berada berada pada waktu mau beristighfar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yastahdira kasrata dhunubihi wa khataaya, maka hendaklah dia menghadirkan pada saat dia mau beristighfar dan bertobat tersebut bahwasanya dirinya itu sedang banyak dosa dan kesalahannya. Maka minha fil khafa awil alam, baik dosa yang terjadi pada dirinya di waktu dia sendiri ataupun ketika dia melakukan dosa itu di saat bersama orang lain.
Wa ma kana minha qadiman aw hadisan. Begitu juga dia harus mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan apa namanya pada waktu lampau dan juga pada waktu-waktu dekat. Jadi semua dosa yang dia lakukan harus dia ingat ketika dia mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ay yastaghfirullah wa yatuba minha jami'ah. Nah, sehingga di waktu dia bertobat, di waktu dia beristighfar, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa tersebut dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Tujuannya apa? Dia mengingat semua dosa yang dia lakukan, baik yang dia lakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, baik yang dia lakukan secara sendiri maupun ketika orang ramai, baik dosa yang dilakukan entah kapan ataupun dosa yang sedang dia lakukan. Kenapa perlu diingat oleh manusia? Tujuannya adalah supaya manusia betul-betul dia menyesali segala bentuk perbuatan dosanya tersebut agar dia bisa mendapatkan keberuntungan, agar dia bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan dia melakukan taubat dan istighfar dari segala bentuk kesalahan dan dari segala bentuk dosa yang pernah dilakukan, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan akan menutupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Sehingga dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan menjadi orang yang bersih dari dosa. Dan dengan dia bersih dari dosa, maka itu merupakan keberuntungan yang besar yang diraih oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar dan taubat yang dia lakukan. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudih." Oleh karena itulah, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan ketika beliau sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku keseluruhannya. Dikkahu wa jillahu, baik baik yang kecil ataupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, dan juga dosa yang dahulu aku lakukan ataupun yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, dan juga saya memohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni dosa-dosaku, baik yang kulakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Nah, doa ini para jamaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita amalkan. Oleh karena itu, agar kita bisa mengamalkan doa ini, maka kita perlu hafal doa ini. Dan kita baca doa ini di saat kita sujud. Nah, setelah kita mengucapkan tasbih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru kita berdoa dengan doa ini dan juga dengan doa-doa lainnya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengamalkan doa ini dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan memaafkan dosa-dosa kita serta menutup apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan. Kemudian setelah itu beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, fa idza tabal 'abdu ila rabbih taubatan shadiqah bil iqla'i 'anil dhunubi jami'iha wan nadami 'ala fi'liha wal 'azmi 'ala 'adamil 'audati ilaiha wa akthara min al istighfar lillahi subhanahu wa ta'ala فإن الله سينجيه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فكانت توبتهم واستغفارهم سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, فإذا تاب العبد إلى ربه توبة صادقة, dan jika seorang hamba telah bertaubat kepada Tuhannya dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang sejujurnya. Bagaimana taubat yang sejujurnya tersebut? Bil iqla'i 'anil dzunubi jami'iha, yaitu dengan cara dia meninggalkan semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi, taubat yang jujur, taubat yang benar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Taubat yang sebenarnya harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam hadis ini. Syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak yang pertama adalah dengan kita berhenti melakukan dosa-dosa tersebut. Kita tinggalkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Wan nadami ala fi'liha. Yang kedua adalah kita menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga wal azmi ala adamil audah ilaiha. Yang ketiga adalah kita bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan. Wa aktsara minal istighfarillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dengan lisan kita, beristighfar dengan hati kita, dan beristighfar dengan anggota badan kita. Fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah. Jika kita telah bertobat, jika seorang hamba telah bertobat dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sejujurnya, dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ada berapa syarat disebutkan? Ada 4. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesali, yang ketiga berazam kuat untuk untuk tidak kembali, dan yang keempat adalah melakukan amal kebaikan seperti memperbanyak istighfar. Maka apa yang kita akan raih? Pasti yang kita akan raih adalah fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Menyelamatkannya dari apa? Menyelamatkannya dari kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka. Siapa mereka? Para hamba. Baik kaum mukminin ataupun orang-orang yang tidak beriman. Selama Rasulullah SAW ada bersama mereka, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka dengan azab yang diazabkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Nah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka mau beristighfar. Jadi di dalam ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 2 syarat dari syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik umat ijabah beliau seperti orang-orang yang beriman ataupun umat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk umat ijabah dan umat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, syarat mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab yang ditimpakan kepada umat sebelumnya adalah adanya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama mereka. Nah, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Tidak bersama kita. Maka kita tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun masih ada lagi syarat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari syarat Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azab, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kita. Apa syarat kedua? Yaitu kita memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, yaitu para hamba, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena kita sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada bersama kita, maka kita masih ada satu kunci untuk bisa mengunci azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fakanat taubatuhum wastighfaruhum sababan linajatihim wa sarfil azabi anhum." Maka taubat mereka, taubat para hamba dan istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab
mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipalingkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan tentang makna apa tentang pengertian daripada taubat yang jujur, taubat yang sebenarnya dengan menyebutkan syarat-syarat terjadinya taubat yang jujur, lalu beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan daripada taubat, keutamaan daripada istighfar dan taubat. Beliau mengatakan wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Maka berbahagialah bagi orang yang telah mendapatkan istighfar yang banyak dalam catatan amalnya. Dalam catatan amalnya. Jadi bagi orang yang memiliki bagi orang yang selalu beristighfar dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang bergembira. Kapan? Nanti di hari akhirat, di saat mereka melihat catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar. Dari itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla, di saat kita duduk-duduk, di saat kita menyangkul di sawah, atau di saat kita di kantor tidak ada kerjaan dan tidak ada kegiatan yang terlalu berat, maka perbanyak istighfar. Dan bahkan ketika kita melakukan amalan-amalan, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kantoran atau kegiatan-kegiatan lainnya, maka kita masih bisa untuk tetap beristighfar tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, dengan harapan nanti supaya kita memiliki catatan amal kita penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga perbanyak istighfar di waktu pagi, perbanyak istighfar di waktu sore. Sebagai bentuk zikir, sebagai bagian daripada zikir pagi dan petang kita. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang beliau mengabarkan bahwasanya orang yang paling berbahagia, paling bergembira adalah orang yang menemukan catatan amalnya yang dipenuhi dengan istighfar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh yang baik kepada kita dengan beliau banyak beristighfar, banyak melakukan istighfar, dan bahkan beliau tidak kurang dari 70 kali dalam sehari untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min at-taubati wal istighfar fi yawmihi wa lailatihi." Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah." Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, karena inilah atau karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak taubat dan istighfar beliau pada setiap hari dan setiap malam. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sudah diampuni dosa dan salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap memperbanyak istighfar dan taubatnya. Beda dengan diri kita. Kita adalah orang yang belum tentu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lalaikan diri kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sedang asik memegang HP, memegang laptop dan komputer atau yang lainnya, maka kita akan sibukkan diri kita dengan permainan, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian itu melalaikan diri kita dari beristighfar kepada Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal diri kita banyak melakukan dosa dan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampuni dosa kita.
Nah, karena kita tahu diri kita tidak memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan, maka hendaklah kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bertobat dan beristighfar setiap hari. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah. Sesungguhnya aku senantiasa demi Allah untuk beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, pada setiap hari, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali dalam sehari. Subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk meraih kebahagiaan sebagai orang yang memiliki catatan taubat dan istighfar yang banyak nanti di akhirat. Kemudian di samping Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau juga membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga imam-imam yang lainnya dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, qala, beliau berkata, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Sesungguhnya jika kita menghitung pada satu majlis saja, maka kita akan mendapatkan 100 kali. Apa 100 kali? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, dan lapas doa, lapas istighfar dan taubat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga kita bisa jadikan sebagai lapas istighfar dan taubat kita setiap hari di luar salat. Dengan tetap mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali jangan kita lupakan untuk kita memintakan ampunan dan taubat buat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dengan mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Jadi ini pembahasan tentang penyelamat yang ketujuh dari penyelamat yang akan menyelamatkan seorang mukmin di dunia, seseorang dari dunia dan akhirat, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz istighfar, lafaz-lafaz taubat, dan lafaz-lafaz zikir untuk kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan mengucapkan Rabbighfirli, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini kita ucapkan ketika kita sedang sujud, atau dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ketika kita sedang duduk-duduk bersama teman-teman, daripada kita akan ngobrol dengan obrolan-obrolan yang sia-sia, maka lebih baik kita perbanyak zikir, memperbanyak kalimat tahlil, memperbanyak kalimat taubat dan istighfar, yang mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau dengan istighfar yang pendek yang mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita tidak bisa yang panjang. Baik, dengan demikian alhamdulillah berakhir pembahasan kita menjelaskan tentang penyelamat yang ketujuh. Kalau ada pertanyaan silakan.